Selamat pagi, kekasih Tuhan. Shalom. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama secara online. Ibadah kenaikan Yesus Kristus 13 Mei 2021 kita akan mulai. Saya persilakan jemaat untuk mengambil waktu teduh. Kita akan mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Bagi Tuhan segala pujian dan kemuliaan. Bahkan tidak ada satu kata pun yang mampu melukiskan betapa indahnya Tuhan. Selain puji dan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Lebih dalam ku menyembah.
tinggikan Engkau ya Tuhan. Engkau yang bertata di surga mulia. Sungguh Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Selidiki hati kami ya Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau bersekutu bersama dengan Engkau. Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." PPK nomor 66, kini Kristus telah bangkitlah, pujilah, pujilah. Yesus ke surga membawa pengharapan. Kekasih Tuhan, bersyukurlah kita memiliki bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang mau dan rela menyelamatkan setiap kita. Mari kita akan bersama-sama naikkan pujian, kita serukan, kita katakan, Yesus hidup, Yesus bangkit. Telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan.
Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat kita akan satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kesetiaan Tuhan, atas kasih Tuhan yang Engkau limpahkan bagi kami hari lepas hari. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami hari ini ada ini semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Terlebih ya Tuhan, hari ini kami dapat mengadakan ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kiranya ini benar-benar memberikan kekuatan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan kami berdoa dan kami bersyafaat secara khusus bagi jemaat kami, baik dari anak-anak, dewasa, bahkan lansia. Kami rindu Tuhan melawat mereka secara pribadi. Kami rindu Tuhan menguatkan mereka lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, benar-benar memberikan harapan yang pasti bagi kami, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera bagi kami. Terutama dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan, dalam masa pandemi ini banyak di antara kami mungkin mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Tapi kami percaya lewat anugerah Tuhan yang ada dalam diri kami, memampukan kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan mari Engkau lawat kami, Engkau jamah sembuhkan kami. Kalau ada di antara kami yang lemah, Tuhan tolong kuatkan kami. Demikian ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang sudah mulai jauh dari Tuhan, karena pergumulan demi pergumulan yang tidak mudah kami hadapi, kami mohon Tuhan, ingatkan kami, supaya kami boleh menaruh harapan kami kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Khususnya dalam penanggulangan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk vaksin yang telah dan sedang dibagikan. Kami mohon Tuhan pakai untuk menolong bangsa kami. Kami percaya ya Tuhan, lewat darah Yesus, lewat kuasa Tuhan, kuasa-Mu yang berotoritas itulah yang dapat memulihkan bangsa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selama-lamanya. Demikian ya Bapa yang menjadi doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar bahkan menjawabnya. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1 tahun 2 bulan
bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia bergumul dengan virus corona. Bapak Ibu Jemaat, ini tidaklah mudah. Namun Tuhan tetap mampukan sehingga kita bisa bertahan, sehingga kita tidak menyerah. Seperti firman-Nya mengatakan, karena aku menyertai kamu. Tuhan selalu menyertai kita. Seperti pujian yang akan kita naikkan bersama. Dan pujian ini akan mengantar kita untuk duduk tenang di hadapan Tuhan, mendengarkan sabda-Nya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi.
Mari saudara-saudara kita berdoa bersama-sama menyerahkan ibadah kenaikan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan hanya oleh karena kasih-Mu. Pada pagi ini Tuhan kami boleh memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biar melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami semua dikuatkan. Dan Engkau siapkan hati jemaat Tuhan dimanapun jemaat berada. Agar kami semua benar-benar boleh memperoleh kekuatan berkat yang dari Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan. Agar dia dapat menyampaikannya dengan baik, benar, dan jelas. Kami semua sekali lagi diberkati. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat datang beribadah kepada Tuhan. Yakinlah saudara beribadah di rumah saudara, dimanapun. Tak kalah saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus datang kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah saudara. Amin saudara, yakin akan hal ini. Nah saudaraku, pada pagi hari ini saya akan bersama-sama dengan saudara untuk belajar tentang kenaikan Yesus membawa suatu pengharapan. Saudaraku, tak kala Tuhan Yesus masih ada dalam dunia, dia bersama dengan murid-muridnya selama kurang lebih 3 tahun setengah. Nah saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus mati, disalibkan, murid-muridnya merasa kehilangan. Tidak ada harapan. Yesus yang mereka anggap dan terima sebagai Tuhan telah mati. Mereka lupa janji Tuhan kepada mereka bahwa aku akan bangkit kembali. Nah saudaraku, tak kala Tuhan Yesus bangkit, mereka memiliki pengharapan yang besar. Mereka katakan, Yesusku sudah bangkit. Yesusku bersama-sama dengan aku. Wah, mereka senang, sukacita, harapannya luar biasa. 40 hari bersama dengan mereka. 40 hari kemudian saudaraku, Yesus naik ke surga. Mereka kehilangan lagi, seolah-olah Yesus sudah tidak ada, tidak bersama-sama dengan mereka. Secara fisik Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Nah saudaraku, Yesus tahu akan hal ini. Yesus mengerti akan perasaan mereka. Yesus tahu akan pikiran dan hati mereka. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan janji dan dia memberikan pengharapan yang besar kepada mereka. Pengharapan itu sangat penting bagi kelanjutan kehidupan manusia, kelanjutan kehidupan bagi murid-muridnya pada waktu itu, saudaraku. Tanpa ada pengharapan, maka habis sudah semuanya. Yesus sudah naik ke surga. Lalu saudaraku, karena jika ada pengharapan, maka pasti ada semangat. Saudara ingat baik-baik, kalau ada pengharapan, maka pasti ada semangat. Tadinya yang putus asa, akhirnya dipulihkan kembali semangat. Saya boleh ambil contoh, misalkan saja. Kita sakit, divonis oleh dokter, dia diagnosa bahwa kita sudah sakit kanker yang stadium 4. Sudah tidak ada harapan lagi. Tapi dokter masih bisa berkata, jangan usah khawatir, kamu masih ada harapan. Asalkan begini, pasti yakin kamu pasti sembuh. Saudaraku, pengharapan diberikan oleh dokter secara medis tidak mungkin. Tapi dokter katakan kamu masih bisa. Yakin dan seyakin-yakinnya. Maka pengharapan itu memberikan semangat kepada dia. Memberikan itu kemauan, kesungguhan hati. Untuk mau sembuh, untuk mau sehat. Oleh sebab itu pula saudaraku. Tak kala Tuhan Yesus naik ke surga. Seolah mereka kehilangan harapan. Disitulah Tuhan memberikan harapan kepada mereka. Pada umumnya saudara,
Pada umumnya tidak semua. Kalau orang yang kita cintai, orang tua kita, entah pejabat kita, orang petinggi-petinggi kita dan sebagainya, tak kala dia mau meninggal dunia, dia memberikan pesan. Dia memberikan janji yang luar biasanya. Justru pesan itulah yang memberikan kekuatan. Pesan itulah yang memberikan sesuatu semangat dalam mereka menghadapi hidup ke depan. Sekalipun secara fisik tidak ada. Demikian pula Tuhan Yesus naik ke surga. Dia memberikan pesan dan berikan pengharapan yang besar kepada para murid-muridnya. Tentunya kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Mari kita belajar apa pengharapan itu. Nah saudaraku, kenaikan Yesus bagaimana memberikan pengharapan apa saudaraku? Ada 4 hal yang kita harus belajar secara singkat pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengharapan kekal. Ayat yang ke-7 dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat ke-6 dikatakannya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini kata muridnya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Lalu ayat yang ke-7 dikatakannya, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Percakapan ini menandakan saudaraku bahwa murid-muridnya ingin rindu ada satu kerajaan yang ada dalam dunia ini, disebut kerajaan Israel. Saudaraku, saya tidak jelaskan hal ini, tapi saudaraku, apa yang dimaksudkan di sini? Mereka adalah menginginkan kerajaan di dunia ini, kerajaan yang sementara ini. Tapi saudaraku, Tuhan tidak demikian. Tuhan berkata kepada mereka, aku akan memberikan kepada kamu kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Itu yang Tuhan berikan. Maka dalam ayat ke-7 dikatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Allah yang menentukan menurut kuasa Allah. Saudaraku, kalau kita memperhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ke-6, kita akan baca ayat ini saudaraku. Saudara di rumah bisa baca, maafkan saya tidak tulis di sini, Yohanes pasal yang ke-14. Saudara bisa baca, buka Alkitab saudara, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat ini sangat kita hafal. Rumah Bapa. Dikatakannya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Inilah janji firman Allah. Inilah satu harapan yang kekal, yang Allah, yang Tuhan berikan kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Dan kepada saudara dan saya pada saat ini. Setelah dia mau naik ke surga, dia memberikan pesan dan dia beritahukan, kamu jangan sedih. Kamu tidak perlu gelisah, kamu tidak perlu khawatir. Karena aku ke sana menyediakan tempat bagi kamu. Dan nantinya aku akan kembali lagi menjemput kamu bersama-sama dengan aku di surga. Itu pengharapan yang kekal yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Apa yang saudara harapkan saudaraku di dunia ini? Saya seringkali merenungkan akan hal ini saudaraku. Umur kita makin hari makin bertambah. Mungkin juga
kekuatan fisik kita makin hari makin berkurang. Atau mungkin juga saudara dalam keadaan yang lemah fisik, dalam keadaan sakit dan sebagainya. Di masa-masa pandemi ini saudaraku, seolah tidak ada harapan sama sekali. Begitu banyak kesulitan yang dihadapinya. Banyak saudara-saudara yang di PHK, tidak ada pekerjaan. Banyak saudara-saudara yang kehilangan uang, kehilangan materi dan sebagainya. Saudara dalam keadaan demikian, apa yang kita bisa harapkan di dalam dunia ini? Tidak ada yang bisa diharapkan. Maka Tuhan menegaskan kepada murid-muridnya, jangan kamu inginkan kerajaan Israel, dunia yang sementara ini. Tidak ada yang bisa memberikan pengharapan. Tapi engkau akan mendapatkan harapan yang kekal, yaitu surga. Hidup yang kekal adalah milik saudara, milik saya, selama kita mau percaya dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka saudaraku, Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ke sana ke surga kalau tidak melalui aku. Bersyukurlah saudara dan saya telah menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini satu kepastian kehidupan yang kekal. Itu harapan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Lalu yang kedua saudaraku adalah pengharapan yang kokoh. Dalam ayat yang ke-8a dikatakannya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8a. Tapi kamu akan menerima kuasa. Dikatakan menerima kuasa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu harapan yang kokoh. Kuasa Roh Kudus ada dengan kita. Saya lanjutkan di dalam bagian ketiga, pengharapan yang aktif, yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa maksudnya di sini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan? Kuasa adalah dinamik, itu kekuatan yang luar biasa. Batu yang besar, batu yang keras bisa dipecahkan dengan dinamis, dengan bom martir, habis hancur semuanya. Saudaraku, Roh Kudus turun ke atas kita. Dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus turun di atas kita dan memberikan kekuatan, memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Kekuatan apa itu saudaraku? Roh Kudus yang kita ada pada kita. Tak lagi kita percaya Yesus, kita dicurahkan oleh Roh Kudus. Di situlah kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi hidup ini, saudaraku. Seperti apa yang tadi saya katakan kepada saudara-saudara. Masa pandemi ini sangat-sangat sulit banget. Sangat sulit, saudara. Saya mendapatkan telepon, bahkan berita dari luar negeri, luar kota, luar pulau. Teman saya, saudara saya. Mereka mengalami kegoncangan yang sangat-sangat berat dalam seluruh hidup mereka. Mereka tidak tahu mau kemana. Tapi satu hal mereka katakan, puji Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kita. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Untuk kita bisa terus maju ke depan. Harapan itu ada. Karena harapan itu adalah harapan yang kokoh. Harapan itu adalah aktif. Dia yang datang. Bukan kita minta. Tapi Roh Kudus datang untuk mencurahkan dan menguasai seluruh hidup kita, saudara-saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang keras hatinya. Yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja. Maafkan saya berikan kesaksian sedikit saudaraku. Bahkan ini setelah pandemi saudaraku saya membuat video-video. Rekaman-rekaman renungan-renungan. Saya kirim ke saudara-saudara. Ke saudara jemaat juga saya kirim. Ke teman-teman saya kirim. Saya tidak tahu kenapa kurang lebih 3 bulan yang lalu. Ada seorang bapak yang dari luar pulau. Telepon sama saya. Saya tidak kenal bapak ini. Dan saya tidak tahu bapak ini. Ternyata dia terima video rekaman saya dari orang lain. Dia tanya siapa Pak Pendeta ini. Dia cari tahu nomor WA saya. Lalu dia telepon saya. Lalu dia bilang apa? Pak, terima kasih Pak. Kenapa? Saya bilang. Saya adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Saya adalah orang yang keras. Saya orang yang kasar. Saya orang yang KDRT. Suka mukul istri. Saya orang yang selingkuh. Saya orang yang hidup tidak karu-karuan. Itu kata dia. Lalu saya katakan kenapa? Bagaimana Bapak sekarang? Dia bilang, Pak, saya bersyukur
hanya dengan waktu 5 menit, antara 5 sampai 7 menit, video Bapak menggerakkan hati saya. Sekarang saya menjadi orang Kristen. Saya terima telepon ini. Saya harus berani ngomong kepada saudara. Saya terharu banget. Saya menangis, saudaraku. Bukan manis susah, saya senang. Ternyata, saudaraku, Roh Kudus bekerja. Inilah kuasa menghancurkan hati yang keras seperti batu. Menjadi hati yang lembut dan mau percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, ini realita. Seorang bapak di luar pulau telepon sama saya. Sekarang dia sering komunikasi dengan saya. Dia minta secara langsung video saya. Tidak lagi melalui orang lain. Saudaraku, kenapa? Padahal apa yang saya lakukan sangat sederhana. Sederhana banget. Tidak ada apa-apanya. Tapi tak kala kita menyerahkan di tangan Tuhan. Dengan ketulusan hati. Tuhan pakai dan Tuhan jamah. Roh Kudus bekerja. Ada power, ada kuasa, ada kekuatan. Menghancurkan hati orang yang keras. Saudara, bagaimana dengan saudara? Ini janji Tuhan. Pengharapan yang kokoh. Pengharapan yang aktif. Tuhan bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mau bersandar dan berharap kepada Tuhan. Mungkin saudara tak kalah mendengarkan khotbah saya pada pagi hari ini. Saudara merenungkan bagaimanakah hati saudara. Bagaimanakah perasaan saudara. Apakah mungkin pada saat ini saudara masih mengeraskan hati saudara. Saya ajak saudara. Mintalah tuntunan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Bekerja dalam hidup saudara. Agar saudara benar-benar datang berlutut di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi. Itu kuasa yang luar biasa. Tidak ada apa-apanya kalau saya. Tidak ada apa-apanya. Dengan video hanya kurang lebih 7 menit. Tidak ada apa-apanya. Tapi kalau Roh Kudus bekerja. Dia yang bekerja. Saudaraku. Habis semua. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasih. Saudara dan saya kalau bisa ada sampai sekarang ini. Bukan karena kita hebat. Karena tuntunan pimpinan Roh Kudus Tuhan saja. Yang menolong kita. Oleh sebab itu saudaraku. Saya ajak saudara pada pagi hari ini. Mari kita semua. Sampaikan berita Injil kepada orang lain. Yang sederhana. Sambil saudara berdoa. Sampaikan. Dengan kata-kata yang sederhana. Dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Saudara sampaikan pada orang lain. Enggak usah takut. Saudara kalau dia percaya. Bukan karena kamu. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja. Itulah Yesus datang naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus. Saudaraku, pengharapan yang kokoh. Pengharapan yang aktif. Di mana Roh Kudus itu turun ke dalam dunia ini. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu senantiasa dan sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa agar Roh Kudus turun ke atas kamu. Disitulah kamu akan mengerti apa arti hidup itu. Karena Roh Kudus itu menyertai kita, memimpin kita, menuntun kita sampai selama-lamanya. Bahkan dia menghibur kita. Saudaraku yang saya kasihi. Tak kala saudara datang di hadapan Tuhan. Apa yang bisa saudara lakukan dalam hidup saudara? Saya kasih kesaksian lagi saudara. Baru kemarin malam. Saya ditelepon oleh seseorang yang pasti bukan jemaat kita. Saya ditelepon saudaraku. Ternyata kakak dari ibu ini adalah seorang yang kena stroke sudah lama. Tapi akhirnya saudaraku dia masih mengeraskan hati. Belum mau percaya. Saya bilang sama ibu tidak perlu takut. Berdoa sama Tuhan. Roh Kudus Tuhan pasti bekerja dalam hati Bapak ini. Agar dia benar-benar nantinya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dia kecewa, dia marah sama Tuhan. Dia bilang kenapa Tuhan tidak menyembuhkan penyakit saya. Kenapa Tuhan membiarkan saya?
Tuhan tidak mencintai saya. Saudaraku, banyak hal yang selalu kita katakan seperti ini. Tapi ingat saudaraku, Roh Kudus itu menyertai, menolong saudara dan saya. Bagian yang terakhir saudaraku, pengharapan yang pasti. Ayat 11 dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Pengharapan yang pasti. Tak kala Yesus naik ke surga, semua pada lihat. Bengong lihat Yesus naik ke surga. Tapi apa malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Akan datang kembali. Oleh sebab itu saudaraku yang saya kasih, Rasul Paulus dengan sangat tegas dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 dikatakannya, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Yang menyelamatkan setiap manusia, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, apa itu Injil? Injil adalah Yesus yang sudah lahir. Injil adalah Yesus yang sudah mati atas kayu salib. Injil adalah kebangkitan Yesus. Injil adalah kenaikan Yesus ke surga. Dan terakhir kita menunggu kedatangan yang kedua kalinya. Rasul Paulus secara mata fisik tidak melihat siapakah Yesus sebenarnya. Tidak seperti Petrus, Yohanes dan sebagainya. Secara kasat mata dia tidak melihat. Tapi dia melihat secara rohani siapakah Yesus. Dalam perjumpaan menuju ke Damsyik. Saudaraku, dalam keadaan demikian dia melihat akan kuasa Allah. Dia melihat akan kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Yang menyapa dia, menegur dia, menyelamatkan dia. Roh Kudus disitu bekerja dalam hatinya secara luar biasa. Akhirnya apa? Dia berkata, aku sekarang punya keyakinan yang sungguh-sungguh kuat dan kokoh dalam Injil yang menyelamatkan setiap manusia yang percaya sama Tuhan. Apa yang kita harapkan saudaraku? Jangan kita hanya melongo melihat Yesus dan naik ke surga. Tapi marilah kita bertindak dengan sangat jelas. Di mana yakinlah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sudah pasti saudaraku. Bukan lagi mudah-mudahan. Sudah pasti. Sekalipun mungkin pada saat-saat ini saudara sedang mengalami kesulitan yang amat sangat berat. Saudara mengalami sakit dan sebagainya. Tapi ingat bahwa anugerah keselamatan itu sudah pasti ada pada saudara. Karena Injil itu adalah anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada saudara. Bagi saudara yang masih hidup tidak karu-karuan, yang tidak masih hidup di dalam kebenaran firman Allah, bagi saudara yang masih hidup dalam dosa, mari kita bertobat total di hadapan Tuhan. Saudara jangan membiarkan Roh Kudus yang ada dalam hati saudara. Kalau saudara katakan saudara sudah percaya Tuhan, kalau saudara menentang akan Roh Kudus. Jangan. Marilah kita taat kepada tuntunan Roh Kudus. Berkata kepada Tuhan, Roh Kudus, Tuhan tolong aku. Aku mau berubah. Aku menjadi orang yang baik. Itulah pengharapan kita. Itulah Tuhan Yesus yang kita percaya. Yang akan menolong saudara dan saya. Harapan dan doa kita semua saudaraku. Melalui kebangkitan kenaikan ini saudaraku. Memberikan pengharapan yang pasti kepada saudara. Saya ulang lagi saudara. Semoga saudaraku kita semua dengan kebaktian ibadah kenaikan ini. Memberikan pengharapan yang pasti kepada saudara. Tidak usah ragu-ragu lagi. Dunia tidak bisa memberikan pengharapan pada kita. Sebaliknya memberikan kekecewaan. Maka Tuhan berkata, tidak usahlah kamu lagi tanya soal kerajaan bangsa Israel, enggak perlu. Sekarang kamu lihat akan hal yang kekal, yang pasti, yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena dunia tidak akan bisa memberikan pengharapan. Dunia tidak bisa memberikan apa-apa kepada saudara.
Semoga Tuhan tolong saudara pada pagi hari ini. Mengubah seluruh aspek kehidupan saudara. Merubah seluruh hidup saudara, hati, pikiran saudara. Diorientasikan semuanya kepada Tuhan. Yang sudah memberikan pengharapan yang pasti kepada saudara. Mari hal ini, lakukan itu. Rubah semuanya. Melangkah bersama-sama Tuhan. Janganlah menjadi orang Kristen yang loyo. Janganlah menjadi orang Kristen yang pesimis. Janganlah menjadi orang Kristen yang tidak ada harapan. Janganlah menjadi orang Kristen yang penuh kekecewaan. Janganlah menjadi orang Kristen yang sedih terus-menerus. Tapi marilah kita menjadi orang Kristen yang optimis, yang penuh semangat, yang penuh kekuatan. Karena apa? Di dalam kenaikan ini ada satu pengharapan yang pasti. Ini yang Tuhan mau kepada saudara dan saya. Biar kiranya Tuhan menolong memberkati firman-Nya pada pagi hari ini. Saudara di rumah, dimanapun saudara mendengarkan khotbah saya ini. Mari saudara katakan amin. Aku mau berubah. Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau setia. Karena di dalam Tuhan, dalam Roh-Mu yang kudus, aku ada pengharapan yang kekal. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapakku di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami Tuhan akan kenaikan Yesus memberikan pengharapan kepada kami semua. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan suatu pengharapan yang kekal, hidup yang kekal kepada kami. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kami. Memberikan pengharapan yang kokoh dalam kehidupan kami. Di mana Roh Kudus ada dan dicurahkan kepada kami. Tolong kami Tuhan agar kami sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, setiap saudara-saudara yang mendengarkan akan ikut ibadah pada pagi hari ini. Dimanapun saudara berada. Agar kasih dari Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus dicurahkan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Agar kami melangkah bersama selalu dengan Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai jumpa. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini untuk meresponi firman Tuhan yang sudah diperdengarkan pada pagi hari ini. Ada pengharapan kekal karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan menaikkan pujian doksologi. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, saudaraku, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya izinkan saya menyapa saudara-saudara yang ada di rumah. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Doa dan harapan kami, kiranya kita semua tetap di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini Bapak Ibu Saudara, kami atas nama segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kiranya kuasa Tuhan yang dicurahkan kepada kita menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, dalam kesempatan ini pula kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Edi Tendean yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Demikian juga terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah terlibat dalam pelayanan di hari ini. Saudara, kotak persembahan kami siapkan di depan pintu utama gedung gereja kita. Mulai hari Selasa sampai dengan hari Sabtu kecuali tanggal merah. Mulai pukul 9 pagi hingga 12 siang. Jemaat dapat bisa memberikan persembahan di sana. Atau bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat transfer, bisa transfer ke nomor rekening atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang. Kemudian berikutnya saudaraku, untuk ibadah hari Minggu berjalan seperti biasa, baik secara online maupun secara onsite. Dan bagi jemaat yang hadir secara onsite di gereja, link pendaftaran akan kami bagikan hari ini. Silakan Bapak Ibu yang dalam keadaan sehat dan di usia yang sesuai dengan ketetapan oleh pemerintah untuk bisa mendaftarkan diri. Nah saudaraku, dengan selesainya ibadah ini, mohon kita semua tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya, dengan memperhatikan 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Dengan tetap semangat, banyak berdoa, memohon pimpinan yang dari Tuhan. Demikian saudaraku, ibadah kita selesai.
kami persilahkan jemaat untuk mengambil doa teduh dan selamat beraktivitas. Selamat berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Salam sehat di dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.